Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang kisah ibadah kurban. Kalian tahu gak sih pengertiannya kurban? Pengertian kurban adalah ibadah menyembelih ternak sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ibadah ini dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, kurbanan yang berarti dekat. Dalam konteks Idul Adha, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan ibadah kurban adalah untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Daging kurban kemudian dibagikan kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sangat dianjurkan bagi yang mampu. Jadi ada beberapa perintah dalam berkurban dalam Islam, yaitu Perintah kurban. Perintah kurban sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Adam yang dilakukan oleh kedua putranya, yaitu Qabil dan Habil. Ditegaskan kembali dengan syariat yang lebih detail pada zaman Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Ketika itu, Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar menguburkan anaknya. Hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi umat Islam yang mampu. Sunnah muakkad artinya sunnah yang amat dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai firman Allah. ada ketentuan atau syarat yang harus kita lakukan sebelum berkurban, yaitu Ketentuan atau syarat hewan kurban. A. Hewan kurban yang akan dikurbankan disembelih adalah hewan ternak yang terdiri dari domba, biri-biri kambing, sapi atau kerbau atau sejenisnya, dan unta. 2. Hewan yang akan dikurbankan atau disembelih harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu kambing berumur 2 tahun, sapi, kerbau, kuda sejenisnya berumur 2 tahun, dan unta berumur 5 tahun. C. Hewan yang akan dikurbankan tidak boleh cacat. Hal tersebut meliputi 4 hal, yaitu 1. Bermata 1 atau salah satunya tidak bisa melihat atau juli. 2. Sakit yang sangat kelihatan ciri-cirinya seperti panas yang menjadikan hewan tersebut duduk terus dan tidak mau makan atau terkena penyakit kumis yang merusak daging dan mempengaruhi kesehatan hewan tersebut. 3. Hewan tersebut pincang sehingga tidak bisa berjalan sebagai semestinya. 4. Hewan yang akan dikurbankan sangat kurus. D. Hewan kurban harus hewan yang dimiliki oleh orang yang berkurban. Cara penyembelihan hewan kurban. A. Ketika menyembelih hewan kurban, pisau atau alat yang digunakan harus benar-benar tajam, tujuannya agar hewan tidak tersiksa dan kesakitan yang berlebihan. B. Sengaja menyembelih hewan kurban dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. C. Membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum menyembelih hewan kurban dan juga dilanjutkan membaca sholawat Nabi dan membaca takbir. D. Orang yang berkurban disunahkan menyembelih hewannya sendiri, boleh diwakili. Namun orang yang berkurban hendaknya menyaksikan saat penyembelihan. Dalam penyembelihan hendaknya menghadap kiblat baik penyembelih maupun hewan kurban. Untuk memudahkan proses penyembelihan, sebaiknya hewan kurban diposisikan bertumpu pada rusuk kiri. 9. Menyembelih pada pangkal leher dengan memotong jalur pernapasan, makanan, dan urat nadi. H. Hewan kurban disembelih pada waktu yang sudah ditentukan syariat Islam, yaitu setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah, akhir hari tasyrik. hal yang harus dihindari dalam berkurban adalah Hal yang dihindari saat penyembelihan hewan kurban. A. Menyembelih dengan pisau atau alat yang tumpul. B. Menyembelih hewan kurban hingga lehernya putus. C. Hanya memotong pada bagian kerongka dan tenggorokan saja dan tidak pada uratnya. D. Menyiksa hewan kurban sebelum disembelih seperti memukul, mencekik, melongkong air, dan sebagainya. dan ada juga hikmah dalam berkurban. Kurban. A. Ketaatan kepada Allah. B. Memperkuat ketaatan dan kesabaran. C. Kebersyukuran. D. Memperdayaan masyarakat miskin. Meningkatkan kepekaan sosial. F. Pelajaran tentang pengorbanan. 9. Pengendalian diri. Sekian dari kami kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.